apa itu maksudnya over? Over itu adalah eh, di dalam. Jadi teknologi ATM digunakan di mixing sama teknologi WDM. Nanti minggu depan kita ke pembahasan utama kita semester ini adalah IP over WDM. Jadi IP address yang sering kalian dengar di TKJ, pelajaran TKJ atau pelajaran komunikasi data tentang IP itu bisa di diaplikasikan di teknologi WDM, Dance Dance Multiplexing. Nah, terus sekarang kita bahas dulu ATM over WDM. Jadi teknologi ATM digunakan ke WDM. Jadi WDM itu lebih canggih lagi. Maksudnya WDM itu kan multiplexing. Multiplexing itu kan penggabungan. Jadi makin banyak yang bisa digabung, yang bisa digunakan dalam satu serat. Nah, kita ingat-ingat lagi pelajaran ATM. ATM itu adalah asynchronous transfer mode. Jadi teknologi switching dan multiplexing. Switching itu perpindahan ya, switch. Jadi switch, ini switch on off itu switch. Dan multiplexing itu penggabungan dimaksudkan untuk memindahkan berbagai jenis traffic. Jadi traffic itu ada macam-macam, ada data, ada suara, ada video, ada audio, ada juga sekarang geografi, ya kan? Ada juga IoT, datanya bukan berupa data 1 0, tapi datanya data kayak suhu atau apa tekanan dan lain-lain. Terus jadi dengan cepat dan efisien. Jadi si beda-beda data ini dijadikan satu gitu. Nggak ngirimnya data semua, pokoknya dalam satu kabel tuh semuanya data internet semua. eh Data 1 0 semua. Terus satu kabel tuh suara sama satu kabel itu isinya video semua. Itu enggak ya. Jadi ini digabung. Nah, jadi di ATM ini adalah dibuat berbasis sel. Jadi seberapa banyak pun datanya, seberapa banyak pun jenis trafiknya, itu bakal dikompres menjadi 53 byte. Byte ya, bukan bit. 1 byte sama dengan 8 bit. Kan? Nah, terus jadi dikompres jadi 52 byte. Isinya tuh apa aja? Intinya adalah 5 byte itu header atau judulnya atau keterangannya. Terus datanya itu adanya 48 byte. Jadi jumlahnya 53 byte. Nah, ATM itu bentuk paket yang spesifik. Kenapa spesifik? Karena tetap panjangnya itu tetap 53 byte tadi kan. Nah, berdasarkan sistem asynchronous time division multiplexing. Jadi menggunakan basis waktu, menggunakan format dengan ukuran tertentu yang disebut sel kayak tadi yang Ibu bilang. 53 byte itu namanya sel. Nah, ATM ini bersifat service independen semua service. Jadi nggak harus suara sama data, nggak harus. Jadi bisa disetting. Tergantung maunya suara sama video, suara sama geografi kayak gitu. Atau semuanya mau dikirim semua itu bisa. Karena pakai tipe ATM adoption layer. Ini kita nggak bahas. Cara kerja ATM itu dipotong-potong informasinya. Kayak ya, kalian mau lihat informasinya. Boleh, kayak gitu. Jadi si apa ini misalkan ini voice, ini data, ini video, mana yang kekirim, ini jadiin satu jadi sel. Seperti itu ya. Gitu. Jadi karena dia pakai time asynchronous, jadinya dia beda waktu, beda data.
melalui saluran yang sama kayak tadi, satu satu kabel, satu output yang sama. Terus proses itu namanya statistical multiplexing. Nah, masing-masing itu terdiri dari yang tadi udah dijelasin juga, 48 byte itu isinya data, 5 byte-nya itu header. Nah, tentang header ini. Jadi, kalau kalian bisa di zoom itu di handphone, ini ada kan 53 byte ya. Nah, jadi ini adalah bit, ini ada 53 byte. 1 sampai 53 byte. Nah, 1 byte itu isinya atau oktat, oktat sama byte itu sama aja. 1 oktat sama dengan 1 byte, 1 byte sama dengan 8 bit. Nah, si byte yang pertama ini isinya 4 bit buat virtual pet identifier, terus 4 bitnya buat generic flow control. Jadi bisa dilihat ini berapa bit yang kepakai. Nah, terus virtual pet identifier-nya dia berarti 8 bit karena 1 sama 2, ya kan? Ini sama ini. Jadi dia ada generic flow control di atas. Nah, terus virtual channel identifier dia pakainya berarti berapa bit nih? 8 sama 4, 12 bit. Nah, terus VCI-nya dia pakai 4 bit, payload type pakainya 2 bit, 3 bit, cell loss priority-nya 1. Nah, terus header error check ini jadi gini, dari data di sini nih per bit ini dikasih kode. Nah, biar apa? Biar nanti pas nyampe dicocokin sama headernya. Kalau misalkan kok aneh, misalkan gini, eh, setiap data yang dikirim kalau datanya 0, maka misalkan ya contoh 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 gampang ya. Kalau misalkan yang dikirim datanya 0, maka header error check-nya itu adalah 1. Jadi lawannya. Nah, terus pas nyampe kok nyampainya datanya headernya 0, datanya 0 lah. Berarti datanya rusak, antara datanya yang rusak atau header yang rusak. Jadi bisa dicek di situ. Ini namanya header error check. Nah, ini ada 8 bit, berarti ada 1 byte. Nah, terus dari byte ke-6 sampai byte ke-53 itu adalah datanya. Itu. Jadi bisa dilihat ya kalau di ATM over WDM, di ATM sendiri itu headernya bisa ketahuan. Virtual pet identifier-nya berapa, PCI-nya berapa, payload-nya berapa bit. Nah, terus ATM itu sendiri, si teknologi ATM-nya itu bisa digunakan di teknologi PDH, SDH, sama WDM. PDH, SDH, sama WDM. Nah, kita bahas yang di WDM. ATM over WDM networking. Wah, bahasa planet ini. Tenang saja, ada translate-nya. Tada. Jadi, ATM over WDM networking itu adalah tautan data optik dua arah yang saling berhubungan. Nih ya, dua arah. Jadi si transceiver sama receiver itu saling berhubungan karena ada dua jalur. Kayak gini. Dua jalur. Nah, ATM over WDM ini topologinya yang bisa dipakai tuh bisa macam-macam, bisa apa aja. Tapi yang dianggap bisa menghasilkan konektivitas paling optimal, paling banyak isinya itu kalau pakai topologi star. Star itu bintang. Bintang itu apa? Kejora, bukan? Oke, lanjut. Jadi, kita yang dibahas kali ini adalah ATM over WDM dengan topologi star. Nah, terus setiap pemancar bisa disetel ke salah satu panjang gelombang N. Jadi, TX-nya itu bisa setting si data ini panjang gelombangnya, wavelength-nya mau di wavelength berapa.
misalkan wavelength-nya wavelength 200 gitu kan, 1/200 lambda misalkan. Nah, itu bisa disetting atau nanti diubah nih 5 menit kemudian nanti jadinya 1/230 lambda misalkan kayak gitu. Jadi si TX-nya itu bisa disetting, disetel ke salah satu panjang gelombang N. Sedangkan masing-masing penerima diberi panjang gelombang tetap dan berbeda. Jadi si penerimanya, receivernya, misalkan ini receiver itu udah ditetepin. Ini dia nerimanya gelombang berapa, ini nerimanya gelombang berapa, ini nerimanya gelombang berapa. Nah, terus ATM itu ATM yang diterima setiap port didistribusikan ke berbagai buffer di dalam node basis sel demi sel. Jadi dari uh, ini misalkan pemancar, pemancarnya kan bisa disetting kan, pengirim bisa dikirim, bisa disetting. Ini mau lambda berapa, yang ini mau lambda berapa, ini mau lambda berapa, itu bisa disetel. Nah, terus yang dikirim ini adalah uh, pengirimnya ini ada yang setting nih reservasi scheduler. Ini di setting, dijadwalin, ngirim ke sini itu berapa kapan, ngirim ke sini itu kapan, ngirim ke sini itu kapan. Makanya asynchronous time multiplexing. Dikirimnya basis sel demi sel, di mana setiap buffer berhubungan dengan satu panjang gelombang sesuai dengan node tujuan yang diinginkan. Topologi star. Nah, dengan teknologi ini mereka bisa ngeklaim bandwidth-nya adalah 1 terabyte dalam komunikasi itu. Jadi data yang di dalam sini itu adalah berbasis ATM, ya. Data yang di dalam sini adalah berbasis ATM, time multiplexing. Nah, terus dipancarkan. Ini menggunakan WDM karena wavelength. Nah, terus di schedulein lagi. Ini kapan, ini kapan, ini kapan. Nah, berarti jadinya juga ATM. Jadi ATM terus pakai teknologi WDM untuk berbeda penerima, terus dikasih jadwal. Berarti ATM lagi. Jadi makanya disebut ATM over WDM. Terus ketika mengontrol sinyal dari wavelength reservation scheduler ini dari si penjadwalnya, polisinya ya istilahnya itu, setiap node itu perform wavelength reservation according to two major guidelines. Yang pertama, guidelines-nya itu global switch resource status. Ini jadi peraturannya si polisi ini ada dua, yaitu global switch resource status, apa ya, ya resource dia tujuannya mau kemana gitu. Dari si datanya ini kan ada resource-nya kan, ada sumbernya. Itu dia mau kemana. Terus sama local considerators. Jadi misalkan ini rusak, ya udah kirim aja dulu ke sini. Gitu. Nanti dia biar ngirim ke backupnya di sini. Kalau di sini rusak kayak gitu. Jadi dia ada dua hukumnya. Itu yang pertama dia schedulein si lambda 1 ini. Lambda 1 mau bisanya ke node 1. Oh berarti yaudah schedulein aja si lambda 1. Gimana caranya nanti ke node 1. Lambda 2 kalau node 2. Nah terus kalau misalkan ada yang rusak, prioritas itu dia juga menghitungkan prioritas. Kalau misalkan kirim 2 tapi duanya rusak, ya ngapain juga ngirim ke 2. Kirim aja dulu ke 1, nanti kirim ke yang terdekat biar nyampe ke customernya di node 2. Nah, isinya kayak gini, wavelength reservation, si polisinya.
Jadi yang pertama baru 49 ya. Jadi dipakai. Oke. Nah, jadi di dalamnya ini ada pembanding komparator. Komparatornya dia pakai N, jadi dua-duanya tadi kirim. Oh, ini ada second sama prioritas. Kayak gitu. Nah, I. Ini PPT-nya sudah sebar, Ibu share di Google Classroom. Kalau mau dilihat, jadi ini di komennya itu adalah sumbernya ya. Sumbernya Ibu dari mana? Nah, dari sini, dari PPT ini, ATM over WDM, itu adalah sebenarnya membahas perancangan dari si Itamar El Hatani. Itamar El Hatani dan Sadot, itu nama dari Ben Gurion University. Nah, itu adalah perancangan. Jadi nggak selalu si ATM over WDM ini menggunakan topologi star. Gitu. Nggak selalu pakai topologi star. Tapi yang ibu temuin yang paling tinggi, yang lainnya itu kayak cuman 800 kayak gitu-gitu. Ini tuh bisa 1 terabyte second. Only buffer identifies the node by I. Jadi bisa di zoom. Oke, jadi yang pertama data bufferingnya itu di setiap data yang tadi node berapa? Node 1, 2, 3, 4 ya. Ini di dalamnya bukan node. Nama dalamnya apa deh? Tadi what is hujan? Star coupler. Star coupler. Jadi di dalam couplernya, sorry, apa ya? Nih komparator ini nanti menjadi keputusan ke star couplernya tadi. Si komparator hasil dari sini itu jadi keputusan ke wavelength reservation. Nanti wavelength reservation ngasih keputusan ke star couplernya. Nah, jadi ini pembandingnya. Jadi misalkan si secondary sama primary-nya, yang working sama yang backupnya, yang utama sama backupnya ini di apa? Dibandingin mana yang penting. Nanti dimasukin komparator. Jadi di antara dua ini, antara logika. Jadi dimasukin komparator. Pokoknya logika ya. Di sini. Jadi dia ada beberapa logika kayak tadi. Jadi logikanya berlevel-level. Intinya iya gitu aja deh, biar gampang. Biar gampang kalian ngertinya. Jadi komparator. Pembandingnya itu ada berlevel-level. Jadi nggak semua gini. Nggak semua. Misalkan node 1, node 2 sama misalkan nodenya sampai 8, node 1 sampai node 8 itu dibandingin mana yang paling penting, enggak gitu. Pertama dilihat dulu node 1 sama node 2 ini
apa datanya ke sini bukan ke node satu apa ke node 2 bukan, oh berarti cari lagi ke node 2 sama node 4 gitu, jadi dibanding dua 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 nanti baru ketahuan, kalau baru nanti ketahuan ke level ini. Jadi misalkan ini ya, ini level satu, node satu, node 2, node 3, node 4, 5, 6, 7, 8 nodenya. Dilihat dulu, ini datanya ke node satu apa ke node 2? Misalkan datanya aturan ke node 3, bukan. Oh, berarti masuk ke sini. Bukan, datanya bukan ke node satu sama 2. Nah, terus ternyata datanya masuknya ke node 3. Berarti iya ke node 3. Oh, berarti ke sini komparator ke level 2. Nah, terus baru ke level 3. Ke node 3, bos, ngirimnya. Oke, ke node 3. Jadi nggak langsung, nggak nanya satu-satu, langsung 1 sampai 8. Ayo siapa yang punya? Enggak gitu. Jadi tanyanya dua-dua. Biar lebih cepat berkelompok jadinya. Ini kalau 8. Nodenya, switch-nya 8. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sepi banget di lapak. Sampai sini ada yang mau ditanya? Atau semuanya bingung? Yang bagian node tadi yang ibu jelasin, gua agak sedikit bingung. Oke. Ini. Jadi pertama kita lihat dulu ini di topologi star. Jadi yang pertama dia routernya cuma satu, pengirimnya itu cuma satu intinya, starnya intinya. Nah terus penerimanya itu ada banyak, ada satu, 2 sampai N. Kalau N berarti ini, kalau kalian nanti lihat di buku-buku, N itu berarti bisa lebih dari, bisa seterusnya, bisa ditentukan. Sampai berapapun itu, sampai 1000, sampai 2000, sampai 3000 itu bisa. Jadi daripada bikin satu sampai 8 gitu kan, berarti kalau ditulis ada satu, dua, tiga, empat, misalkan ini ada 3 sama ada 4. Berarti di gambar ini cuman jelasin ATM WDM itu cuman bisa 4 node. Kayak gitu ya. Jadi beda. Makanya ditulisnya N. Jadi bisa sampai berapapun. Itu nanti kalau kalian baca-baca tentang buku teknologi, kenapa endingnya N, berarti N itu adalah bisa sampai berapapun. Nah, terus misalkan si penerima ini, node penerima ini ada 8 ya. Nah, terus pengirimnya kan cuma satu. Nah, yang pengirim ini tugasnya cuma pengirim. Ada lagi tugas yang mikirnya, otaknya, yang polisinya, yang bikin jadwal. Nah, yang bikin eh apa, keputusan, dia kalau mau memberikan keputusan otomatis harus punya sumber dong, harus punya data. Misalkan ya kayak mau minum mau minum coklat apa rasa stroberi, berarti harus punya data dulu kan otak. Kayaknya enakan coklat apa stroberi ya gitu. Harus punya data dulu kan sebelum mengambil keputusan. Nah, makanya dia ngambil datanya dari, misalkan dilihat. Tadi kan kalau misalkan ngirim data itu si polisinya ada dua ya intinya. Yang pertama sumbernya dia maunya kemana, emang punya siapa si datanya, sama kerusakannya. Nah, contohnya di sini, nodenya ada 8. Misalkan ini 8 kali 8. Misalkan nodenya ada 8. Yang pertama, dia dikelompokin jadi antara dua, dibandingin antara dua. Jadi misalkan ini data, ada data mau dikirim. Ada data, ini misalkan ini data. Ini mau kemana nih kirimnya? Dilihat si info headernya tadi, dilihat. Dia dilihat kirim nih data.
1. Datanya ke node 1 bukan sih? Oh, bukan. Misalkan nadanya, nah, ngirim datanya ke node 3. Pertama dilihat dulu. Ini apa karena si datanya punya node 1? Oh, bukan. Terus datanya ke node 2. Bukan juga. Berarti ini adalah 0 sama 0. Kan bukan kan? Nah, terus dikirim ke sini. Ini datanya adalah bukan node 1 sama node 2 punyanya. Nah, terus dikirim di sini. Ini data node 3 sama datanya punya node 3 bukan, punya node 4 bukan. Itu dikirim. Nah, berarti ini datanya data 3, data ketiga. Di sini berarti 1. Dilihat. Jadi ketahuan. Terus ini datanya punya nomor 3 dikasih tahu. Ini data punya nomor 3. Jadi si data 1 2 aja nggak usah dikirim dong. Kirim aja data nomor 3. Terus ini data nomor 5 sama 6. Ini 00, ini 00. Ini 0. Oh, berarti data ke node 3. Terus ternyata misalkan balik lagi, data ke node 3. Terus eh dapat kabar kalau node 3 rusak. Yang terdekat apa misalkan dia bisa backup ke node 4. Oh, berarti sini tulis. Makanya dia sampingan karena ini pasangan sama backupnya. Jadi bisa dikirim ke node 4. Jadi bisa dikasih tahu di sini. Sini nanti ngirimnya node 3 atau node 4. Seperti itu. Gampang nggak ya? Jadi prioritas masing-masing dan keluaran yang lebih tinggi. Lebih tinggi itu berarti 0 sama 1 tinggian mana? Tinggian 1 kan?